Hello Teknolovers, mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, hingga kini masih menjadi perhatian sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Fakta demi fakta terus terungkap, tapi tahukah kalian kalau peristiwa yang melejitkan karir Verdi Sambo adalah skandal sianida atau pembunuhan berencana Mirna Salihin oleh Jessica Wongso? Karirnya bahkan melebihi mantan atasannya, Krisnamurti. Langsung aja yuk simak video karir Verdi Sambo melejit berkat kasus sianida berikut ini. Waktu itu, pada tahun 2016, insiden kematian Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi sianida pesanan Jessica Wongso menjadi salah satu kasus yang menyedot banyak perhatian masyarakat. Kasus sianida tersebut ditangani oleh Verdi Sambo yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tentu saja Verdi Sambo tidak sendirian menangani kasus sianida itu. Ia bersama dengan Brigadir Jenderal Krisnamurti yang pada saat itu merupakan Direktur Jenderal Reserse Kriminal Polda Metro Jaya. Verdi Sambo dan Krisnamurti kemudian berhasil mengungkap tabir di balik kasus sianida tersebut yang membuat karir Verdi Sambo melenting hingga dipromosikan dari jabatannya naik satu tingkat dari mentornya, Brigadir Krisnamurti. Proses investigasi atas tewasnya Wayan Mirna Salihin menjadi berita utama di mana-mana. Bahkan stasiun TV nasional menyiarkan liputan langsung dalam setiap proses persidangan kasus kopi sianida tersebut. Jessica Kumala Wongso kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Mirna Salihin yang divonis 20 tahun penjara. Tentu masih segar di ingatan kita semua bagaimana kronologi tewasnya Wayan Mirna Salihin lantaran meminum kopi yang mengandung sianida. Sianida adalah senyawa yang mengandung gugus siano dengan atom karbon rangkap 3 yang terikat pada atom nitrogen. Ya, itu terjadi pada 6 Januari 2016 lalu. Sebelum meninggal, Wayan Mirna Salihin pernah bertemu dengan dua orang teman semasa kuliahnya, yakni Jessica Kumala Wongso dan Hani di Oliver Cafe yang berada di Grand Indonesia, Jakarta. Saat melakukan pertemuan tersebut, Wayan Mirna Salihin memesan kopi Vietnam. Namun, usai minum kopi pesanannya, Wayan Mirna langsung kejang-kejang dan keluar busa dari mulutnya. Saat itu pula Wayan Mirna sudah kehilangan kesadarannya. Pada saat masa kritisnya, Wayan Mirna sempat dilarikan ke klinik Grand Indonesia. Tetapi nyawanya tidak tertolong ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit Abdi Waluyo. Setelah dilakukan penyelidikan, Krisnamurti dan Verdi Sambo mengungkapkan bahwa kopi yang diminum Wayan Mirna mengandung sianida. Racun mematikan itu juga ada di perut Mirna. Pengujian juga mengungkapkan bahwa Mirna memiliki sekitar 3,75 mg sianida di tubuhnya. Setelah pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi dan barang bukti, serta melakukan gelar perkara atas kasus tersebut, polisi akhirnya menetapkan tersangka, yakni Jessica Kumala Wongso. Sahabat Wayan Mirna itu benar-benar ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Januari 2016 dan Jessica akhirnya divonis pada 27 Oktober 2017 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jessica dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena pembunuhan tingkat pertama. Sampai saat ini Jessica Kumala Wongso masih ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kasus kematian Wayan Mirna akibat keracunan sianida yang diduga dilakukan oleh Jessica sempat menjadi perhatian publik 6 tahun lalu karena kasusnya yang penuh misteri. Walau banyak bukti yang mengarah pada Jessica sebagai pelaku pembunuhan, namun tak sedikit yang menduga jika Jessica bukanlah pelaku sebenarnya. Dan pelaku sebenarnya belum diketahui hingga hari ini. Sementara itu, walaupun telah divonis bahwa Jessica adalah tersangka pembunuhan oleh pengadilan, namun sampai saat ini Jessica tidak juga mengakui kalau dirinya lah yang membunuh temannya sendiri melalui racun sianida. Selain itu, salah satu barang bukti kuat yang dikatakan yaitu celana jeans milik Jessica yang dipakai ketika insiden penuangan racun di gelas Mirna di mana terdapat bekas tumpahan cairan sianida. Tidak pernah ditemukan bahkan dikeluarkan kepada publik sampai sekarang. Nah, dari sinilah karir Verdi Sambo melejit jauh lantaran berhasil mengungkap kasus ini. Setelah naik jabatan sebagai Irjen, Verdi Sambo pun semakin bersinar. Hal itu terbukti dengan menjabatnya Verdi Sambo sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri. Selanjutnya tidak lama kemudian pada tahun 2020, ia diangkat menjadi Kadif Propam.
Selanjutnya, kasus besar yang juga pernah melibatkan Ferdy Sambo dan Krisnamurti adalah kasus bom Sarinah di Tamrin pada tahun yang sama. Pada 14 Januari 2016 terjadi bom bunuh diri di Jalan MH Tamrin, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Keduanya sama-sama mengungkap kasus ini, namun kala itu Ferdy Sambo masih kalah populer dibandingkan atasannya Krisnamurti. Sementara Krisnamurti mau tidak mau harus tunduk terhadap Ferdy Sambo karena jabatan yang dilampaui Ferdy Sambo pasca kasus cyanida. Meskipun Krisnamurti pernah menyebutkan kalau kenaikan pangkat mantan bawahannya tersebut terbilang tidak wajar. Namun Ferdy Sambo tetap berterima kasih kepada salah satu mantan atasannya itu lantaran pernah sama-sama mengawal kasus-kasus besar yang membuat nama dan karirnya menjadi besar pula. Namun, saat karirnya semakin bersinar, Ferdy Sambo malah terpeleset dan jatuh jauh dari tempatnya. Ia kemudian ditetapkan sebagai pelaku utama atas kasus kematian Brigadir J yang masih menjadi pembahasan hangat hingga hari ini. Pada 4 Agustus 2022 kemarin, Ferdy Sambo resmi dicopot jabatannya oleh Kapolri Listio Sigit dari Kadif Propam Polri melalui TR bernomor ST1628-8-Kep-2022. Dan saat ini Ferdy Sambo dimutasi jadi perwira tinggi atau pati, layanan markas atau Yanma Polri. Ferdy Sambo kemudian ditahan di Makobrimob. Well, demikianlah pembahasan terkait melejitnya karir Ferdy Sambo dan Krisnamurti harus tunduk. Sepertinya benar ya, pepatah yang mengatakan kalau semakin tinggi pohon itu tumbuh, maka semakin kencang pula angin yang berhembus. Begitulah kira-kira gambaran karir Ferdy Sambo saat ini. By the way, jangan lupa untuk share video ini ke media sosial lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.